Prof. Edi, bagaimana mungkin memastikan seseorang bersalah hanya dari aspek mimik muka? Hola netizen yang tercinta, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hyarej atau yang akrab disapa Prof. Edi yang dulu menjadi saksi ahli persidangan mengatakan bahwa dia kagum pada Jessica Wongso selama sidang kasus pembunuhan Mirna Salihin berlangsung. Prof. Edi menilai bahwa Jessica Wongso adalah orang yang amat sangat tenang meski saat itu statusnya sudah sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan. Penilaiannya pun diperkuat dengan analisa dokter. Prof. Edi lantas mengutip keterangan psikiater yang saat itu menyatakan bahwa Jessica Wongso memiliki kepribadian ganda. Lebih lanjut, Prof. Edi meminta agar publik tidak menyalahartikan kemunculannya di media untuk membicarakan kembali perkara ini, sebab dia hanya memberi pemaparan sesuai kepastiannya. Prof. Edi juga mengingatkan bahwa setiap putusan pengadilan harus dihormati dan dianggap benar. Apalagi perkara Jessica Wongso telah melalui tahap banding, kasasi, hingga 2 kali peninjauan kembali, dan keputusan hakim tidak ada yang berbeda. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Gara-gara I scold, jadi banyak kesalahpahaman tentang psikopat. Aku mau jelasin. Disclaimer, I am not a psychiatrist. Aku seorang dokter dengan master di bidang perilaku manusia. Psikopat sebenarnya bukan terminologi medis, tapi sering digunakan oleh orang awam untuk mendeskripsikan sebuah diagnosa gangguan kepribadian. Diagnosanya namanya antisocial personality disorder. Gangguan kepribadian tuh jenisnya ada 10 macam. Nah, si antisocial ini tuh salah satu dari 10 tadi. Untuk memahami tentang gangguan kepribadian, kita harus paham tentang kepribadian itu dulu dong. Kepribadian itu adalah cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Nah, ketika cara-cara tersebut itu berdeviasi atau berbeda dari ekspektasi sosial, culture, budaya sekitar kita, sampai akhirnya menyebabkan distress, masalah di sekitar kita, ataupun ke diri kita sendiri, nah itu gangguan kepribadian. Sama dengan gangguan kepribadian lainnya, antisocial personality disorder ini itu baru bisa didiagnosa ketika seseorang udah di atas 18 tahun. Apa aja ciri-cirinya? Di antaranya adalah manipulatif dan sering berbohong, impulsif, sering melanggar peraturan, dan bahkan gak ngerasa bersalah. Tentunya diagnosa gangguan kepribadian itu adalah suatu hal yang kompleks. Jadi jangan sampai nih misalnya kita ngeliat orang yang berbohong langsung kita cap sebagai psikopat. Dan gak semua orang dengan gangguan kepribadian itu kriminal ya. Jadi apakah Jessica Mirna sebenarnya psikopat atau enggak? I don't know. Yang penting sekarang kamu udah lebih aware dan educated tentang gangguan kepribadian. Bentar, kayaknya gue ingat sesuatu deh. Bukannya permasalahan utama dari Mirna sebelumnya adalah masalah minumannya yang terlalu pahit dan gak enak? Ini, gue di sini tidak akan berpihak dengan siapapun. Mau Jessica yang benar kayak, mau Jessica yang salah kayak, ya itu biar ahlinya aja yang mengurus lah. Ibarat kata gitu kan kita. Gue bukan ahli hukum juga. Toh, ya buktinya juga udah diketok palu juga gitu kan. Tapi yang menarik dari kasus ini adalah mereka juga ikut membahas soal psychological seseorang gitu ya. Misalkan ada orang, si Jessica tuh ketika menjelaskan sesuatu, dia melihatnya ke atas, seakan-akan dia sedang mengarang cerita. Ya kalau gue mengarang cerita langsung bisa menatap ke matanya orangnya langsung juga bisa gitu. Bahkan malah justru psikopat yang real, menurut gue nih, psikopat yang real itu malah justru dia bisa menutupi itu semua. Kalau memang handal, dia bisa menutupi itu semua dengan melihat mata ke mata, nggak perlu ngeliat ke atas. Kecuali kalau memang dia bukan ahlinya. Tapi kembali lagi itu pendapat bodoh ya, anggap aja pendapat bodoh. Tapi yang di sini yang pengen gue bahas bukan ini, tapi lebih ke fungsi kognitifnya. Dan pendekatan di sini yang gue pakai adalah Myers-Briggs, MBTI. Biarpun MBTI itu juga bisa dibilang, ini nggak bisa masuk dalam dunia psikologi dan sebagainya. But dari MBTI itu gue bisa tertolong banyak, termasuk untuk menolong diri gue sendiri. Fungsi kedua MBTI itu adalah fungsi kognitif ya. Fungsi kognitif kedua dari MBTI itu adalah fungsi bagaimana cara seseorang itu mendapatkan informasi. Dibedakan jadi dua, antara sensor atau sensing dengan intuitif. Bedanya apa? Sensor atau sensing itu adalah ketika orang tersebut mendapatkan informasi melalui data yang ada, melalui data yang faktual, melalui apa yang sedang terjadi saat ini. Misal contoh, lampu nyala, gua sedang ada kumisnya, biarpun ini adalah filter, itu adalah sensing. Orang akan berkomentar seperti itu. Tapi kalau orang intuitif, mungkin mereka akan berpikir, wah bentar lagi mungkin mati lampu, ini bentar lagi mati listrik, ini udah mendung nih, biarpun tiap hari ini panas, tapi hari ini udah mendung, kayaknya bentar lagi hujan deras. Kalau hujan deras, kemungkinan besar nanti mati listrik. Kalau mati listrik, nanti gue ngeposting konten ini pakai apa dong? Baterainya udah tinggal 8%. Ya kayak gitulah. Jadi bedanya yang satu itu melalui faktual data yang ada, ya sensor, ya sensing. Yang bedanya dengan yang intuitif adalah mereka itu adalah menggunakan imajinasi, melihat ke depan, melihat apa yang akan terjadi, melihat yang belum pernah terjadi dan nggak ada di situ. Dan mereka cenderung kreatif.
abstrak ya, orang intuitif. Hubungannya apa dengan kasusnya Mirna? Ditunggu. Jadi sebenarnya gue menyorot kata-katanya Pak Profesor Edi Hiari, Pak Wamenkumhamnya RI. Ya, yang gue maksud adalah reaksi negatif. Dan dari komentar beliau juga, gue juga bisa menilai bahwa Jessica Kumala Wongso itu adalah seseorang yang memiliki fungsi keduanya itu adalah intuition. Dia mampu menebak apa yang kira-kira bakal dipertanyakan, bakal diungkit. Ya karena pada saat itu yang datang duluan dia gitu. Misal kalau aku datang duluan, aku mesen makanan buat teman-teman gue. Terus tiba-tiba 2 jam kemudian teman gue datang terus dia makan terus mati. Menurut lo gue ngerasa bersalah nggak? Sebagai seseorang yang punya sisi intuition atau yang condong intuitionnya jauh lebih kuat, itu pasti bakal merasa bersalah. Pasti bakal merasa tersorot. Wah gue nih, jangan-jangan gue ngasih apa tadi? Gue kayaknya tadi nggak ngasih apa-apa gitu. Karena pada dasarnya gue udah mikirnya ke situ. Karena gue ngerasa bahwa gue yang datang duluan. Tapi gue juga nggak salah gitu. Gimana caranya supaya gue bisa menjelaskan bahwa gue nggak salah? Diam aja kan bisa bang. Ya itulah orang intuition. Mereka sudah aware duluan di awal karena mereka biasanya takut kalau dituduh, takut kalau misalnya begini, takut kalau misalnya begitu, gitu loh. Di reaksi negatif ini mungkin adalah sesuatu yang bisa dipertimbangkan secara lanjut lah, bukan sesuatu hal yang pasti. Wow, dia itu adalah seseorang yang negatif gitu. Dia pasti bunuh nih gitu. Ya gue sih nggak akan berpikir ke situ dulu gitu ya. Ya everything could be happen lah ya. Apalagi dalam kondisi panik gitu kan, kondisi tiba-tiba langsung ada yang mati di sebelah lo gitu, padahal itu lo baru ketemu gitu kan, juga ya kita nggak ada yang berharap itu terjadi gitu kan. Itu kan juga bisa lo shock, diem, bingung, kayak orang bego gitu juga bisa. Gue apalagi tuh, gue kayak orang idiot malah yang ada kalau di situ. Tapi semenjak gue nonton Ice Cold, gue juga baru tahu ternyata kasusnya Mirna nih masih gantung. What? Ada lagi keanehan baru di dunia hukum. Aduh. Prof Edi. Bagaimana mungkin memastikan seseorang bersalah hanya dari aspek mimik muka? Jadi dia meyakini Jessica sebagai pembunuh tanpa bukti material yang tidak absah secara hukum, digantikan dengan mimik muka. Kacau. Saya pikir dia pinter, ternyata hanya sok pinter. Kalau hanya bisa bernarasi seperti itu, nggak perlu sekolah hukum. Ya jadi peramal aja, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Wamen pula. Wah, kacau. Ya semoga negeri ini makin melek dengan menggunakan akal sehat. Jadi hukum yang benar kan harusnya menggunakan akal sehat. Semua harus ada pembuktian. Lebih baik menghukum, membebaskan orang bersalah misalnya, ya, daripada menghukum orang yang tak bersalah. Kalau harus dihukum berarti harus ada fakta-fakta hukum yang membuktikan. Kalau tidak, jangan mengambil spekulasi. Nah ini bahaya nih, Prof, kayak gini bahaya. Semoga Indonesia ini makin cerdas ya, makin melek hukum ya, melek logika. Oke? Kiranya Indonesia makin baik ya. Good eksperimen, Prof. Profesor merupakan saksi ahli dalam persidangan Mirna pada saat itu. Dan Profesor sudah memberikan eksperimen bahwasannya si Rangga, barista itu, dicoba eksperimen tentang bagaimana minuman itu dibuat. Terus setelah ditaruh gula, ditaruh kopi, dan dimasukkan sianida, itu berdampak mengeluarkan aroma yang tidak enak sehingga mengganggu orang-orang di seluruh ruangan barista itu sehingga semua pada keluar. Itu kan reaksinya. Itu yang Profesor katakan sehingga Rangga ignore. Berarti dia bukanlah si pelaku. Kita eksperimen lagi bagaimana Jessica memasukkan sianida ke minuman kopi Vietnam. Sementara posisinya pada saat itu dia duduk di tempat keramaian, di sebelah-sebelahnya ada pengunjung-pengunjung juga yang sedang minum, menikmati kopi di situ yang jaraknya tentu tidak jauh-jauh. Datanglah waiters mengantarkan kopi Vietnam tersebut dan dimasukkanlah sianida ke minuman itu. Tentu eksperimennya hasilnya akan tetap sama, di mana mengeluarkan aroma yang tidak sedap, aroma yang tidak enak sehingga mengganggu pengunjung-pengunjung lain. Tentu mereka ada yang menutup hidung dan sebagainya. Karena itu berdekatan semua, Prof. Tentu pengunjung yang lain merasa terganggu, sama dengan eksperimen yang Profesor lakukan pada saat di ruangan barista tersebut. Kalaulah benar si Jessica pelakunya memasukkan sianida ke kopi
kopi Vietnamnya si Mirna, kenapa tidak ada reaksi ke orang-orang di sekitar itu sesuai dengan eksperimen profesor itu? Itu menjadi tanda tanya besar bagi saya, karena profesor adalah saksi ahli Mirna pada saat di persidangan. Itu patut dipertanyakan. Apakah benar si Jessica pelakunya yang memasukkan cyanida ke minuman Mirna?